wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini saya memberikan ulasan meminjam lokasi di rumah Rocky Gerung ya. Jadi saya memang udah berjanji kepada beliau untuk 1 atau 2 bulan sekali siaran di sini karena ada niat dari Rocky untuk membuat tempat ini menjadi tempat yang banyak memberikan literasi, memberikan edukasi kepada bangsa ya. Jadi begitu sehingga saya mudah-mudahan mendapatkan barokah juga ya dari bertempat di sini yang sudah diniati yang punya untuk hal-hal yang positif. Malam ini kita akan mengulas tentang aset pemerintah ya. Diberi judul misteri ya karena sebetulnya bukan serem, tetapi karena tidak cukup banyak yang mengetahui tentang seluk-beluk aset pemerintah ini. Jadi dibandingkan tema lain, tema aset itu adalah tema yang tidak banyak menjadi pembicaraan publik secara benar ya, secara presisi. Nah, beda dengan utang misalnya. Utang itu lebih ramai dan sebagian cukup besar publik juga sudah benar pengutipan angkanya, perdebatannya. Tetapi kalau aset itu agak sedikit beratnya. Nah, padahal belakangan kan kita dikejutkan oleh beberapa berita bahwa misalnya rencana pemindahan ibu kota itu antara lain adalah dengan menjual aset, meskipun baru rumor, tapi kan ada dari otoritas, dari pemerintah, bukan rumor dari rakyat. Ada rencana atau ada wacana untuk menjual aset di DKI, bukan aset DKI ya, mudah-mudahan jangan keliru, berarti aset pemerintah pusat yang di DKI, beda lagi dengan aset pemerintah daerah DKI, 1.000 triliun katanya. Ya, begitu juga kita dapat informasi perdebatan tentang apakah Garuda Indonesia itu sebaiknya dilikuidasi saja atau dijual atau dikasih lagi bantuan. Kan keluar lagi tema tentang Garuda itu adalah BUMN. BUMN itu adalah salah satu aset pemerintah. Modal pemerintah yang di sana itu adalah aset pemerintah. Kurang lebih begitu ya. Maka tema ini menurut saya relevan. Tapi saya tidak ingin case by case yang contoh tadi, tetapi bagaimana kita coba memahami aset pemerintah itu, gimana mencatatnya, bagaimana menilainya, dan perkembangannya selama ini seperti apa. Pertama dulu yang mungkin banyak dikenal adalah apa yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu amanat undang-undang ya. Memang pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan tiap tahun yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Selambat-lambatnya akhir Maret dikirim ke BPK untuk diaudit. Nah, BPK selambat-lambatnya 2 bulan mengaudit, nanti hasilnya diserahkan kepada DPR. Jadi sebetulnya LKPP itu adalah laporan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di dalam LKPP itu sebetulnya ada 7 bagian. Nah, 7 bagian ya yang kita banyak bicarakan atau banyak diberitakan oleh media dan juga umumnya pernyataan-pernyataan pemerintah tentang LKPP itu umumnya adalah yang bagian nomor 1 saja gitu, yang paling banyak dikenal, laporan realisasi APBN. Nah, laporan realisasi itu APBN itu artinya APBN tentang pendapatan berapa, yang real dibelanjakan, diperoleh berapa, belanja yang direncanakan berapa, yang real dibelanjakan berapa, ada persentasenya dan seterusnya. Itu namanya laporan realisasi APBN. Sebenarnya selain itu ada 6 hal lain. Ada yang disebut laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya, itu satu hal, tapi nanti kita bahas lain. Yang ketiga ada yang disebut dengan neraca dan seterusnya ya, ada laporan operasional. Nah, yang nomor 7 itu penting, catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak hanya angka-angka 6 yang di atas, 6 itu kan adalah berbentuk angka-angka, tabel, berbentuk neraca, berbentuk laporan keuangan. Nah, yang nomor 7 itu berhalaman-halaman, ratusan halaman, menjelaskan pos-pos yang ada di
nomor 1 sampai 6. Nah, untuk kajian kita kali ini kita fokus yang nomor 3, neraca. Nah, di neraca sesuai namanya itu tentu saja menunjukkan aset, kekayaan, lalu menunjukkan kewajiban, utang, dalam kurung ya, lalu ekuitas atau modal. Jadi 3 toh, aset, kewajiban, ekuitas ya. Sama lah seperti dengan di perusahaan. Tapi nanti beberapa prinsip pencatatannya, perlakuan akuntansinya sedikit berbeda. Nah, jadi kalau bicara aset, itu sebetulnya berapa nilai aset pemerintah pada tanggal tertentu. Nah, neraca disusun pada akhir tahun. Maksudnya berdasarkan data akhir tahun. Tapi tadi kan nyusunnya sampai 31 Maret, lalu diaudit sampai akhir Juni. Nah, catatan terkini adalah 31 Desember 2020 kan, karena yang 31 Desember 2021 belum. Maka di dalam neraca tadi itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, 3 hal ya. Nah, aset itu Anda lihat di situ, ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, ada piutang jangka panjang, ada aset lainnya. Itu jenis aset namanya. 1, 2, 3, 4, 5 jenis aset. Kalau jenis kelompok aset. Nah, di masing-masing kelompok itu ada lagi subnya, nama asetnya. Nah, sedangkan kewajiban hanya terdiri dari 2 kelompok, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, aset dikurangi kewajiban, diperolehlah ekuitas. Karena itu kalau digambar berbentuk P, ya aset sebelah kiri, kewajiban dan ekuitas itu sebelah kanan, ya kredit. Kalau digambar begitu, tapi sekarang tidak lazim ya. Sekarang bentuknya ke bawah. Tapi bisa saja, yang penting kewajiban ditambah ekuitas itu adalah sama dengan aset. Nah, fokus kita adalah yang merah itu, yang aset, yang terdiri dari 5 kelompok aset. Nah, kurang lebih begitu ya. Jumlah aset pada 31 Desember 2020 11.098,67 triliun. Bungkus ya, 11.100 triliun lah kurang lebih nilai aset pemerintah pusat. Nah, ini Anda jangan confuse ya. Masa kita cuma segitu kan, padahal punya sumber daya alam minyak lain. Jadi ada juga neraca yang neraca sumber daya alam namanya negara. Itu beda. Ini khusus yang pemerintah pusat. Pemerintah daerah aja nggak masuk di sini. Itu ya. Nah, kita pengen tahu 11.000 itu dulunya berapa gitu dari tahun ke tahunnya. 11.000 itu kan totalnya. Nah, 11.000 itu tahun 2020. Pada tahun 2000 berapa? 19 itu sedikit di bawah 11.000. Mari kita lihat di slide berikut itu bagaimana perkembangannya. Sayang saya tidak lihat angkanya ini. Itu menunjukkan perkembangannya ya. Jadi pada tahun 2000 berapa? 19 itu lebih rendah sedikit. Kemudian 2018 itu jauh lebih rendah. Jadi itu menunjukkan tingkat kenaikannya ya. Yang biru menunjukkan nilainya dengan nilai di sebelah kiri, berarti tadi 11.000 berapa. Yang di tahun 2019 itu berapa, nanti silakan dicek. 2018 berapa, itu kurang lebih cara melihatnya. Yang biru itu adalah nilai aset dari tahun ke tahun yang dilaporkan pada masing-masing tahun, pada masing-masing laporan keuangan pemerintah pusat. Yang orange itu presentasi kenaikan tiap tahunnya, dari tahun sebelumnya maksudnya. Nanti kelihatan toh bahwa yang umumnya naiknya itu di kisaran 6, 9, 4 pernah. Nah, ada tahun-tahun yang naiknya banyak. Salah satunya 2019 itu naiknya sampai 65,49%. Dari kurang lebih 6 ribuan menjadi 10 ribuan. Nanti kita lihat angka fixnya ya. Nah, sementara kenaikan yang pernah besar juga adalah tahun 2015 mencapai 32%. Kenaikan yang pernah besar juga di tahun 2011. Nah, nanti kita akan tahu bahwa masa pada tahun itu pemerintah beli aset banyak banget, misalnya beli tanah, membuat bangunan, membuat jalan, naiknya hingga segitu. Ternyata kan tidak. Nanti naik-naik yang besar itu adalah apa yang disebut dengan revaluasi. Nanti kita bicarakan sedikit tentang revaluasi ini. Yang penting nilai aset pemerintah itu dicatat dari tahun ke tahun. Ya, nilainya diaudit oleh BPK.
terdiri dari tadi ada aset lancar, aset tetap, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya yang berkembang apa saja. Nah, ini sama, jumlah nilainya itu sama dengan yang di depan tadi. Jadi 11.000, sebelumnya 10.000 berapa gitu. Lalu sebelumnya lagi hanya 6.200-an tahun 2018. Sama itu. Jadi ini batang ini tingginya sama dengan grafik sebelumnya. Tetapi bedanya di grafik ini saya sajikan contoh 5-5-nya. 5 macam itu. 1, 2, 3, 4, 5. Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Nah, yang abu-abu itu aset tetap. Nah, kelihatan kan? Aset tetap itu tahun 2019 jauh lebih tinggi daripada 2018. Nah, begitu juga yang orange, investasi jangka panjang. Itu terjadi kenaikan yang kelihatan besar adalah di tahun 2015. Nah, nanti kita bisa pelajari itu. Di tahun 2011 itu yang juga naiknya cukup pesat adalah yang abu-abu, aset tetap lagi. Nah, secara penalaran biasa tidak mungkin dalam setahun dengan APBN yang tersedia pada tahun itu melakukan pembelian atau pembangunan, kalau itu membangun bangunan, membeli mesin, peralatan, atau membangun jalan dan irigasi dalam setahun nilainya segitu tuh udah bisa dipastikan tidak. Kenaikannya kalau begitu hanya kenaikan organik kan. Nah, ini kenaikan yang melompat itu pastilah karena revaluasi. Dan ini kelihatan mulai bahwa yang abu-abu aset tetap itu naik di tahun 2019. Dan di tahun 2020 dari 2019 aset tetap nyaris tidak naik. Nah, kemudian yang orange yaitu investasi jangka panjang itu melonjak di tahun 2015 dan seterusnya. Nah, aset lancar kan itu ada 5 macam toh. Yang aset lancar itu apa sih? Nah, aset lancar kita sekedar tahu saja, tidak saya analisis. Yang disebut aset lancar ya kas dan setara kas, uang muka, ya, investasi jangka pendek, belanja dibayar di muka, atau uang muka belanja dan seterusnya. Pendapatan yang masih harus diterima dalam jangka kurang dari setahun dan seterusnya itu aset lancar. Cukup sekedar tahu aja ya, itu gambar saya potong dari LKPP ya, yang biru itu tahun 2020, yang sebelahnya lagi adalah tahun 2019. Itu caranya menyajikannya LKPP seperti itu. Ini kita lewati saja aset lancar karena kita pengen menganalisis yang investasi jangka panjang, jenis yang kelompok kedua. Nah, investasi jangka panjang itu terdiri dari 2. Investasi jangka panjang non permanen dengan investasi jangka panjang permanen. Nah, kan sesuai namanya toh. Investasi jangka panjang non permanen itu berarti sejak awal direncanakan untuk dijual atau dihentikan atau diambil kembali. Ya kan, investasi itu adalah pemerintah melakukan pengeluaran tapi tidak lewat belanja ya. Kita sudah pernah belajar APBN, melewati pembiayaan yang pengeluaran tersebut dimaksudkan ya bersifat keluar tetapi diharapkan bisa memberikan keuntungan, memperoleh keuntungan bunga juga bisa, atau kalaupun tidak berupa uang, memperoleh keuntungan jasa atau layanan publik yang bisa diselenggarakan dengan investasi tersebut. Pokoknya ada keuntungan gitu. Nah, itu investasi jangka panjang non permanen. Contohnya apa? Dana bergulir. Dana bergulir itu yang misal di UMKM ada banyak dana bergulir ya, yang pemerintah membuat BLU, dana bergulir KUMKM, dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, itu dia meminjamkan. Nah, kan maksudnya kan berarti pemerintah mengisi investasi agar itu bisa menjadi dana bergulir yang dipinjamkan ke UMKM dan koperasi, misal contoh begitu. Dan dana bergulir di beberapa kementerian lembaga. Nah, lalu ada investasi jangka panjang non permanen lainnya. Ini agak macam-macam ya. Ada yang misalnya dalam ketika COVID itu pemerintah melakukan investasi tapi tidak dimaksudkan untuk seterusnya. Nah, menaruh dana di lembaga keuangan tertentu kah, atau menaruh dana di BUMN tapi bukan untuk dipakai seterusnya oleh BUMN tersebut, hanya untuk jangka pendek selama setahun mestinya kan, atau berapa dalam rangka COVID, itu disebut investasi jangka panjang non permanen. Banyak sebetulnya, tapi ini contohnya adalah COVID biar relevan. Nah, sementara yang investasi jangka panjang permanen, nah itu yang paling besar adalah
investasi permanen penyertaan modal pemerintah. Nah, bisa dilihat angkanya kan. Yang investasi permanen penyertaan modal pemerintah ini mencapai 2.403 triliun. Jangan lupa ya, ini neraca bukan setahun. Nah, tadi saya di depan sedikit lupa menjelaskan. Jadi bedakan nih, kalau APBN itu harus realisasi APBN, pendapatan itu harus 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember. Belanja yaitu harus namanya flow 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu, dalam hal ini 31 Desember. Kalau diibaratkan rumah tangga itu ya APBN itu ya harus pendapatan dan belanja sebulan, setahun di keluarga tersebut. Sedangkan neraca itu menunjukkan kekayaan jadi pada tanggal tertentu dan sisa utang pada tanggal itu. Nah, dalam hal ini kita bicara kekayaan ya, aset. Nah, maka kita lihat itu khusus investasi jangka panjang itu mayoritas adalah penyertaan modal pemerintah yang 2.400 triliun. Tapi ada investasi permanen lainnya, ada investasi permanen BLU dan seterusnya ya. Total investasi jangka panjang 3.173 triliun. Mari kita lihat pengertiannya ini dibaca sendiri di slide berikut ini. Saya baca ringkas saja. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau tadi manfaat sosial layanan publik. Nah, tetapi investasi jangka panjang ini bisa dimaksudkan dimiliki selama lebih dari 12 bulan setahun. Tapi setahun ada yang non permanen, lebih dari setahun tapi tetap akan dijual atau dihentikan. Ada yang permanen tadi sudah saya. Ini silakan dibaca ya. Kita percepat. Nah, yang permanen. Nah, investasi jangka panjang belum permanen dulu. Yang jangka panjang ini termasuk permanen maupun non permanen. Nah, itu kita gambar. Tadi kita angkat di atas tadi hanya lihat angka 2020 ya. Senilai 3.000 berapa tadi? 3.173 triliun yang paling kanan itu. Ya kan? Nah, sebelumnya di tahun 2019 itu berapa itu? Kurang lebih 3.000 triliun ya. Dan Anda lihat batang biru itu menunjukkan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember. Ingat tuh, nilai investasi ini bukan setahun, tapi ya ibaratnya kalau keluarga tadi bukan pendapatan setahun, tapi pada 31 Desember keluarga tersebut punya investasi di mana saja, jumlah totalnya berapa. Nah, ini investasi jangka panjang. Dan aset pemerintah yang termasuk kedua terbanyak adalah memang ini. Hampir 28,59%. Jadi 28,5% aset pemerintah berbentuk investasi jangka panjang. Ya. Nah, itu saya perlihatkan yang biru itu menunjukkan nilainya dengan skala kiri 3.173 triliun untuk 2020, tahun-tahun sebelumnya lebih sedikit. Yang orange menunjukkan kenaikan tahun ke tahunnya. Nah, menarik kan bahwa rata-rata naiknya di 5 tahun terakhir ya 8,5%, 8%, 10,5%, 4,3%, dan meskipun terjadi pandemi tetap investasi jangka panjang ini naik 5,73, bahkan lebih tinggi daripada kenaikan tahun 2019. Nah, cuma ada tahun-tahun yang kenaikannya tidak organis. Nah, antara lain tahun 2015 itu sampai 69,77%. Nah, nanti kita sama itu tahu seperti di atas tadi, ternyata ada revaluasi aset. Nah, karena ini asetnya investasi jangka panjang, salah satu jenis investasi jangka panjang tadi adalah investasi permanen pada perusahaan negara, dalam kurung BUMN ya, perusahaan negara, badan usaha atau badan usaha milik negara. Nah, berarti ini kenaikan ini adalah disebabkan karena revaluasi. Tentu tidak seluruhnya. Kalau tidak ada revaluasi, kenaikannya organis itu. Nah, seperti gambar itu kelihatan. Apakah tahun sebelumnya pernah ada revaluasi? Ada, pernah ada, tapi terakhir di tahun 2011 untuk aset tahun sebelum tahun 2005. Nah, baru ini 2015 dan nanti 2019 atas semua hal ya. Tapi yang di tahun 2015 ini yang paling banyak terpengaruh adalah investasi jangka panjang. Nah, ini yang slide berikut hanya untuk biar bahan bacaan teman-teman nanti dibagi. Itu apa yang disebut dengan investasi permanen.
Itu PMN, penyertaan modal negara. Jangan bingung ya, kadang oleh LKPP disebut penyertaan modal pemerintah dalam kurung PMP, sama itu ya. Karena dahulu sebelum tahun 2008 kalau saya tidak salah, itu disebut penyertaan modal pemerintah. 2009 ke sini disebutnya penyertaan modal negara, dan kadang bertukar istilah tetap dengan pengertian yang sama di laporan keuangan pemerintah pusat. Jangan lupa PMN itu selain kepada perusahaan negara, sebetulnya ada ke lembaga internasional. Kita kan jadi anggota tuh, anggota OKI, anggota organisasi-organisasi lain yang mengharuskan kita nanam modal ya, investasi iuran tapi tidak hilang, maksudnya sebagai penyertaan modal. Lalu juga ada perguruan tinggi, ada Bank Indonesia kan juga ada penyertaan modal pemerintah, ada lembaga penyertaan dan seterusnya. Tetapi tadi kita sudah lihat yang paling besar itu adalah kepada perusahaan negara. Nah, PMN kepada perusahaan negara yang kepemilikannya sama atau lebih dari 51% disebut BUMN. Nah, ada juga yang minoritas ya, pemerintah hanya punya 20%, 15%. Nah, disebut macam-macam. Ini dibaca aja. Nah, mari kita lihat PMN kepada BUMN. Paling kanan aja langsung, nilainya 2.343 triliun. Ingat tadi investasi jangka panjang keseluruhan nilainya 3.173. Jadi lebih kecil ya, karena ada investasi jenis lain. Nah, ini bedakan dengan PMN yang APBN. PMN APBN itu adalah yang diberikan pada tahun itu. Nah, ketika diberikan bertahun-tahun sejak dahulu, itu kan lalu menjadi akumulasi nilai di BUMN tersebut. Selain karena disetor, dia juga kan BUMN-nya tersebut ada perubahan aset, perubahan kewajiban yang berakibat kepada perubahan ekuitas. Nah, di perubahan ekuitas ini yang kemudian nanti memutuskan nilai PMN pemerintah pada BUMN itu bertambah atau berkurang. Bisa hilang. Nah, contohnya yang bisa hilang adalah seperti sekarang. Belum sih ya, tapi bisa. Garuda itu ekuitasnya kan negatif. Kepemilikan pemerintah berapa ya? 60% kalau saya tidak salah. Nanti kita lihat. Ya, kalau nanti ternyata itu dilikuidasi dan akhirnya nol, bukan hanya nol ya, sebetulnya ada beberapa kewajiban yang tidak bisa dipenuhi, ya berarti nol. Nah, di angka 2.343 ini sudah nggak ada Garudanya itu. Meskipun belum dijual, karena bukunya nggak ada. Nah, ini penting ya, kita tahu bahwa ya kekayaan negara yang dipisahkan kepada suatu BUMN, ya itu memang sudah dicatat di BUMN, tetapi jangan dikira kalau BUMN tersebut rugi atau dilikuidasi pemerintah tidak rugi, kan rugi udah pernah ngeluarin duit kok. Cuma tidak ada kelihatan di APBN pada tahun di mana itu dibubarkan, ya, kecuali nanti ada kasus-kasus khusus ya. Maka menarik ini untuk melihat bahwa apakah nilai penyertaan modal negara kepada BUMN ini meningkat. Meningkat, gambar birunya ini meningkat. Cuma sama tadi dengan soal-soal lain. Dia organik aja meningkatnya kan. Meningkat seiring dengan tambahan modal pemerintah kepada BUMN tersebut. Atau perubahan ekuitas di BUMN tersebut. Tetapi tahun 2015 terjadi kenaikan lonjakan yang besar. Nah, kenapa? Ya karena ada kebijakan revaluasi banyak BUMN, tidak seluruh ya, BUMN besar-besar di tahun 2015, kemudian otomatis merubah asetnya kemudian merubah ekuitasnya. Sebetulnya revaluasi itu tidak mesti naik asetnya ya, setelah dihitung revaluasi itu kan pengertiannya adalah menilai ulang aset suatu perusahaan mengikuti harga yang wajar pada saat direvaluasi. Bisa saja disuruh turun, tapi dalam prakteknya kebanyakan dilakukan revaluasi dalam konteks meningkatkan nilai aset. Nah, naiklah itu jadi 1.772. Kurang lebih begitu ya. Nah, setelah itu kan naiknya organik lagi biasa tuh. Bahkan di tahun 2020 ini nilai aset pemerintah bukan aset ya. Jadi dari sisi pemerintah aset ya, tapi dari sisi BUMN bukan nilai asetnya, nanti kita akan jelaskan sedikit. Jadi maksudnya kan modal pemerintah di BUMN. Berarti dari sisi BUMN di antara modalnya itu modal pemerintah berapa, kan ada yang enggak 100% kan. Nah, 2.343 triliun seluruh BUMN 111 ya. Itu turun dibandingkan 2019 yang 2.347, ada penurunan.
Nah, kita tidak tahu nanti ini di tahun 2021 berapa. Nah, mari kita lihat juga kalau itu ini angka yang sama dengan ini, tapi saya gambar ininya, naiknya supaya kelihatan. Nah, sama ya, birunya itu sama-sama PMN atau penyelesaian. Saya sengaja kata-katanya ganti-ganti supaya Anda ketika membaca dokumen pemerintah disebut penyertaan modal pemerintah. Kadang begitu, kadang disebut penyertaan modal negara. Lalu pada siapa? Karena tidak hanya pada BUMN loh, bisa pada badan layanan umum, bisa pada organisasi internasional. Nah, yang kita bicarakan ini adalah pada BUMN. Itu pada BUMN itu mengulangi kembali yang di atas tadi, itu yang orange menunjukkan tingkat pertumbuhannya, tingkat kenaikannya. Tadi kan sudah kita sebut, 2020 sedikit turun, min 0,16%. Sedangkan yang abu-abu itu menunjukkan porsi dari seluruh investasi jangka panjang. Nah, maksud saya adalah untuk menggambarkan bahwa di antara investasi jangka panjang pemerintah, yang terbanyak memang adalah investasi pada BUMN, mencapai 73,85% di tahun 2020. Tapi nanti dulu, angka ini menurun dari tahun 2015. Nah, padahal 2015 itu meningkat dari 67% karena revaluasi. Nah, di sini yang mungkin judul ini relevan ya, misteri. Jadi ini perlu kalau saudara-saudara berminat nanti mendownload LKPP, Anda periksa masing-masing penjelasannya. Kenapa tahun ini naiknya sekian, ini naiknya sekian. Nah, gambar ini untuk memberikan guidance aja, gambaran umum bahwa kenaikan di 2015 itu lebih karena revaluasi aset BUMN. Sementara yang lain-lain itu kenaikan organik saja. Pada saat yang bersamaan kita boleh memeriksa dong. Ini kita bungkus dulu tadi 2.343 ya triliun nilai aset pemerintah 2.343 benar di BUMN. Sementara BUMN-nya sendiri bagaimana? BUMN-nya seluruh BUMN ya 111 BUMN. Nah, ini gambarnya paling kanan aset BUMN pada 31 Desember 2020 sebagiannya unaudit ya. Ini saya ambil dari LKPP, Kementerian BUMN belum mengeluarkan. Saya olah dari data LKPP. Itu 9.491 triliun. Sebagiannya ada 1-2 BUMN yang belum audit, tapi kurang lebih segitu. Artinya aset keseluruhan BUMN itu 1.491. Utangnya 6.791. Kewajiban sebetulnya lebih tepat ya, bukan utang. Maka ekuitasnya 6.699. Nah, 2.430 berapa tadi? 2.343 itu kan dari 2.699 ini. Bukan dari aset ya. Jadi memang BUMN ini banyak yang 100%, sebagian 60% dari itunya. Maka nilai aset pemerintah di situ di 2.343. Bahwa dari sisi pemerintah disebut aset ya di PMN-nya. Tapi dari sisi BUMN itu kan ekuitas. Lebih gitu ya. Nah, kalau kita misalnya mau lebih dalam lagi supaya kita punya gambaran angka makro ini, kita ambil contoh dari 111 BUMN itu berapa ini kita ambil? 4, 3, ya belasan lah ini ya. Nah, yang atas itu bank lah. Ini yang enak-enak nih pemerintah. Maksudnya enak ya banyak duit pemerintah di situ. Nah, Bank Mandiri itu kan aset dan kewajibannya besar. Tapi ya kewajibannya itu kan karena ada simpenan, tabungan, giro, ya toh, otomatis ya asetnya besar tapi utangnya besar juga. Nah, ekuitasnya yang penting, ekuitas itu modal ya 193 triliun. Nah, kan kurang lebih toh. Nah, dari situ Anda harus tahu nih bahwa itu bank plat merah, tapi sebenarnya pemerintah hanya punya 60% loh, bukan seluruhnya loh. Nah, maka nilai apa namanya tadi PMN pemerintah ya 60% dari, sebetulnya tidak tepat ya 193 ini. Ada angka yang sedikit berbeda, tapi nggak jauh. Itu namanya ekuitas yang dibagikan kepada pemegang saham pengendali. Tapi angkanya nggak jauh. Saya supaya tidak bingung aja kalau banyak-banyak angka. 60% kurang lebih dari 190-an triliun. Berarti berapa itu? Nah, itu yang dicatat yang tadi 2.343 itu terdiri dari yang begini-begini, tapi banyak. Ini kan baru saya contohkan beberapa.
60 kali 193 berarti kurang lebih 6 kali 2 berarti kan 100-an triliun. Masuk di sana 100 triliun di antara 2.343 tadi. Lalu Bank Negara Indonesia ya 60% dari kurang lebih 112 triliun. Bank Rakyat Indonesia paling besar anunya ekuitasnya, tapi saham negara cuma 57%. Jadi mungkin di luar dugaan kita nih ya. Bank BRI kayaknya lebih merakyat atau apa, sebenarnya saham pemerintah tinggal 57% loh. Karena TBK kan berarti ya dia memang diperjualbelikan kan di pasar modal dan ada pemegang-pemegangnya. Tapi bisa dipahami ya bahwa ekuitas lalu bagian pemerintah berapa dari ekuitas itu, itulah yang dicatat tadi di penyertaan modal negara neraca tadi. Nah, kelompok kedua yang saya ambil contoh adalah yang buruk-buruk nih, yang ekuitasnya negatif. Jadi banyak utangnya dibandingkan asetnya di tahun 2020. Contoh pertama Garuda Indonesia Terbuka. Itu aset 139 triliun, utang 153 triliun. Maka modalnya itu negatif 13,7 triliun. Katanya sih di tahun 2021 bengkak lagi tuh jadi 20 triliun atau 21 triliun. Padahal di situ ada saham pemerintah 60,54%. Andai Garuda itu dilikuidasi dan memang nanti hasil likuidasi itu habis ekuitasnya 0, ya berarti memang nggak ada lagi modal pemerintah di situ. Nah, kalau kita mau tahu kerugian pemerintah, nggak bisa hanya lihat dari sini sebenarnya. Kita lihat tahun-tahun yang jauh lampau itu berapa kali dia pernah mendapatkan penyertaan modal negara. Gitu kurang lebih toh. Berapa kali dia pernah disuntik gitu. Belum lagi skema-skema bantuan yang lain di luar PMN. Belum lagi cara memahami ekonomi tentang kerugian itu nggak bisa cuma angka. Nah, misalnya satu BUMN ketika ditutup, anggap aja seluruh duit negara yang pernah dimasukkan 5 triliun. Ruginya bukan 5 triliun, kan 5 triliun itu beberapa kali, beberapa waktu. Harus dilihat present value-nya dong. Satu. Yang kedua, dulu kalau dipakai untuk yang lain bagaimana? Ada opportunity cost yang kenapa dipakai untuk Garuda? Yang ternyata juga akhirnya rugi misalnya, tapi ya mudah-mudahan nggak jadi ditutup lah dan nggak jadi rugi ya, nggak tahu caranya. Yang jelas lagi adalah yang lebih besar dari Garuda itu masalahnya asuransi Jiwasraya. Itu asetnya 15,69 triliun, kewajibannya 54 triliun, jadi modalnya negatif 38 triliun. Padahal di situ 100% pemerintah. Nah, karena itu sekarang ada skema untuk menyelamatkan Jiwasraya melalui holding. Jiwasrayanya diambil alih ya, utang piutangnya oleh, saya lupa ya kalau tidak salah, BPUI. BPUI itu apa singkatannya? Salah satu BUMN yang lain. BPUI, nah si BPUI-nya disuntik 20 triliun dari APBN 2022 nanti. BPUI. Lupa singkatannya saya. Jadi selain rugi yang sudah lama, ini nanti ada suntikan baru. Mudah-mudahan selamat. Kalau nggak selamat, ya hilang 20 triliun lagi. Asabri juga parah. Kurang lebih begitu ya. Nah, kelompok yang di bawah sejauh ini angkanya masih kelihatan aman. Tapi sengaja saya cantumkan di sini karena ini yang jadi pembicaraan publik. Ada Jasa Marga, ada Hutama Karya, ada Pertamina, ada Waskita Karya, ada Wijaya Karya, ada PLN. Mungkin PLN tampak bagus banget ya dari sisi aset 1.587 triliun, sementara utangnya cuma 648 triliun. Jadi para pengkritik yang ngangkat utang PLN sudah 648, mungkin akan dijawab oleh pemerintah, tapi asetnya gede sehingga dia ekuitasnya 939 triliun dan itu 100% modal pemerintah. Berarti yang 939 triliun ini pindah semua tadi ke PMN tadi, bukan pindah ya, maksudnya dicatat di yang berapa tadi? 2.343. Jadi kalau saya lihat angka ini kurang lebih sepertiga, lebih dari sepertiga, 35% sampai 40% dari nilai PMN BUMN itu adalah ada di Pertamina PLN. Ditambah dengan Pertamina tuh, Pertamina 440 triliun. Utangnya banyak tapi asetnya jauh lebih banyak. Kalau berdua itu 440 ditambah 939 itu kurang lebih hampir 1.380 ya, bukan hampir 1.380 dari tadi 2.343. Jadi sebetulnya dua BUMN itu sudah
separuh lebih dari aset pemerintah itu adalah aset pemerintah. Aset investasi jangka panjang, aset pemerintah dalam bentuk investasi jangka panjang, separuh lebih itu ada di dua perusahaan, Pertamina dengan PLN. Nah, habis itu kalau saya punya kawan yang suka teleponan, suka berdiskusi, kan ketemu Pak Saibidu, oh, itu Prof katanya yang PLN itu yang namanya aset dia, tiang listrik, apa segala macam itu. Itu nilai buku katanya. Kalau tiba-tiba dia harus dijual, yang nggak tahu kan itu cara ngitungnya. Kurang lebih begitu ya. Saya bercanda dengan beliau. Tapi ini penting buat kita pahami bahwa nilai tadi 2.343 itu separohnya adalah Pertamina dan PLN. Yang lain-lain yang kuat adalah bank ya. Bank tadi kelihatannya selain memang nilainya besar, juga memberikan laba dan kelihatannya perbandingan antara aset dan kewajibannya juga masih kelihatan sehat sejauh ini. Itu contoh ya. Begitu ya untuk investasi jangka panjang. Jadi tadi kita sudah lihat investasi lancar, aset lancar, tidak kita jelaskan karena itu urusan kas, setara kas. Yang kedua jenis dari aset itu adalah investasi jangka panjang. Tadi kita sudah kasih lihat dengan contoh yang paling utama adalah investasi atau penyertaan modal negara kepada BUMN. Nah, yang ketiga adalah aset tetap. Nah, aset tetap itu adalah ya aset yang memiliki manfaat berwujud ya. Kalau nggak berwujud, nah bukan aset tetap. Memperoleh manfaat lebih dari setahun, 12 bulan ya. Baik itu digunakan oleh kegiatan pemerintah maupun digunakan untuk manfaat masyarakat umum. Pokoknya miliknya milik pemerintah. Nah, antara lain terdiri dari 1 tanah, 2 gedung dan bangunan, 3 peralatan dan mesin, 4 jalan irigasi dan jaringan, kemudian 5 adalah aset tetap lainnya. Itu ya. Nanti perlakuannya sebenarnya nilainya menurut aturan awal itu adalah berdasarkan harga perolehan. Nilai historis namanya. Jadi kalau sebidang tanah itu dibelinya 100 juta tahun berapa ya harus catat terus 100 juta. Nah, ada pengecualiannya ketika revaluasi. Jadi jangan sampai salah ini ya, bahwa saya di Twitter itu diem aja, ada yang ini kan wajar kalau tanah dinilai terus. Nggak bisa, beda peraturannya swasta dengan pemerintah. Swasta saja juga diatur, nggak boleh terus-menerus revaluasi, ada aturan prinsip akuntansinya. Tetapi masih bisa lebih sering. Kalau pemerintah nggak harus, karena aturan dasarnya tidak boleh revaluasi, tidak boleh dinilai ulang, sesuai dengan harga perolehan. Tetapi karena kebutuhan-kebutuhan tertentu dan dipayungi hukum dulu oleh pemerintah, dan bahkan dalam kasus tertentu yang minta DPR revaluasi. Antara lain kebutuhannya adalah untuk underlying asset surat berharga negara syariah dulu. Kan surat berharga negara syariah kan tidak utang, harus ada underlying asset. Nah, kalau underlying asetnya nilai perolehan kan terlalu rendah tuh, sehingga dibuatlah nilai yang wajar, dilakukan revaluasi. Lama itu prosedur revaluasinya, sehingga ada revaluasi. Kurang lebih begitu. Nah, dulu pernah dilakukan pada tahun 2000 berapa ya kalau saya tidak 2010 untuk aset sebelum 2005, dan kemudian tahun 2015, kemudian tahun 2017-18, tapi baru diakui di tahun 2019. Mari kita lihat untuk aset tetap ini. Bentuknya tanah senilai 4.539 triliun. Lalu ada peralatan dan mesin, lalu ada gedung dan bangunan, dan seterusnya ya. Nah, konstruksi dalam pengerjaan itu maksudnya dia tetap, tapi belum selesai gitu loh. Bangunan yang belum selesai, tapi sudah bernilai. Pokoknya yang konstruksi begitu, bangunan lah anggap yang paling utama. Belum selesai itu ada nilai. Gede soalnya kan, yang kalau dinilai setelah selesai semua kan tidak sesuai fakta gitu, karena ada yang sudah bernilai 70%, 80%. Nah, hanya di sini angkanya ini harus disadari ya. Ada aturan mulai tahun 2013 itu dibuat akumulasi penyusutan aset tetap. Jadi karena peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, dan aset tetap lainnya itu mengalami penyusutan. Nah, di sini angka totalnya saja 6.800 sebelum penyusutan. Penyusutan ini bukan penyusutan tahun itu ya, sepanjang aset itu ada. Jadi namanya disebut akumulasi penyusutan tetap. Kan masing-masing aset ada umurnya.
Nah, 824 triliun. Sehingga nilai aset tetap 5.976. Nanti di data detail masing-masing ada. Peralatan mesin itu penyusutannya berapa. Kalau tanah nggak nyusut. Nah, tanah itu nilai perolehan, bahkan nanti bisa revaluasi. Kalau peralatan dan mesin adanya penyusutan. Gedung dan bangunan penyusutan. Bisa saja revaluasi, tapi sebagian besar adalah mengalami, kalaupun direvaluasi bisa turun, adalah penyusutan. Jalan juga dianggap ada penyusutan. Terlepas dari nanti ada momen revaluasi pada tahun yang bersamaan dengan keputusan adanya program revaluasi. Dan seterusnya. Mari kita lihat. Nah, ini kan 5.976, jadi lebih besar dari investasi jangka panjang tadi ya. Nah, kita lihat ini gambarnya. Yang biru itu menunjukkan nilai aset tetap 5.976 di 2020, hanya sedikit naik dari 2019. Nah, tetapi 2019 dibandingkan 2018 lompat ya, naiknya 208%. Kalau secara nilai ya kalau 200% dia hampir 3 kali lipat, ya kan? Nah, itu tadi karena revaluasi, terutama sekali revaluasi terhadap tanah. Jadi selain tanah juga revaluasi sebenarnya. Nah, kalau lihat porsinya, si aset tetap ini porsi atas total aset. Jadi total aset berapa? 100%. Jadi berapa tadi 11.000 triliun. Nah, ini 5.976 itu nilainya 53,84%. Menarik ini ya, karena sebelum-sebelumnya porsi aset tetap ini sempat turun. Lalu ada revaluasi, dia naik dan masih bertahan di situ. Nah, mari kita lihat apa saja sih apa namanya aset tetap ini, tapi dalam bentuk gambar ya. Tadi kan hanya angka 1 tahun. Nah, itu yang biru gambar tanah, yang orange gambar peralatan dan mesin, abu-abu gambar gedung dan bangunan, yang kuning jalan, irigasi dan jaringan. Nah, seterusnya aset tetap lainnya. Saya sengaja menyebut ini perlu diketahui dan misteri, ini nanti termasuk ketika ada informasi atau narasi dari pemerintah bahwa pada era sekian tahun sekian sampai tahun sekian kami melakukan banyak pembangunan jalan, irigasi, jaringan. Ya kita lihat angka nilainya bagaimana. Karena kalau misalnya saya ini nambah mobil 1 gitu, saya podcast gitu ya, saya tonton ngantor 2 mobil, ini saya mobil baru, ini baru, nggak taunya di bagian lain mobil-mobil yang lain saya jualin misalnya. Jadi nggak ketahuan kan, bahwa dikira saya nambah mobil saja, tidak diberitahu kalau saya ngurangi mobil atau saya ngurangi aset saya yang lain. Ini kan penting untuk kita tahu, bukan menuduh ya, tapi kita periksa betulan nilainya, dan setelah kita periksa nilai juga kita periksa fisiknya berapa kilometer. Tadi saya belum naruh aja di sini. Berapa panjang jalan kilometer dari tahun ke tahun, kan bisa. Nah, ini khusus nilai saja sudah bicara sendiri nih. Tanah misalnya. Yang biru itu kan pada umumnya tumbuh organik, kecuali tahun 2011. Itu naik agak pesat karena memang ada revaluasi pada tahun itu untuk aset yang dibeli sebelum 2005. Itu pertama kali. Yang kemudian yang kedua di tahun 2019 melakukan revaluasinya sebetulnya pertengahan 2017 sampai pertengahan 2018, tapi ketika laporan 2018 belum disetujui BPK, dilaporkan ulang, diperbaiki, di 2019 disetujui BPK, langsung lompat tuh yang biru. Tanah itu ya. Nah, yang jalan irigasi juga ikut, karena juga revaluasi, juga mengalami sedikit, bukan sedikit ya, kenaikan juga 2-3 kali lipat. Bisa dilihat ya, bahwa kalau tidak ada revaluasi, dia naiknya organik, bahkan ada yang turun, karena ada penyusutan untuk jalan irigasi dan jaringan. Tanah nggak mungkin turun ya, kecuali dijual. Dijual bisa turun. Nah, untuk lebih jelas yang biru ini kita pisah di grafik berikut khusus tanah. Tanah. Nah, ini tanah kan? Itu nilai tanah. Ya, nggak usah diperpanjang lebar lagi ya. Itu jelas tahun 2019 naiknya kenapa. Kemudian 2011 itu naiknya 42,5% itu juga revaluasi. Berlanjut sedikit di tahun 2012 itu masih ada revaluasi yang belum selesai dari tanah untuk aset tahun sebelum 2005. Ya, maksudnya kan pembelian tanahnya sebelum 2005 nih dinilai ulang di tahun 2011, otomatis nilainya kan gede. Nah, kalau yang 2019 ini menilai ulang seluruhnya yang pembelian sebelum dari tahun 2015. Jadi semua dinilai ulang.
Itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan jalan irigasi dan jaringan? Nah, ini menarik. Nah, kalau Anda lihat gambarnya ini kan, ya kelihatannya kan naiknya wajar saja kan, organik saja tuh. Maksudnya naiknya wajar tuh, lihat angka kenaikannya itu loh. Pada tahun 2016 itu naiknya 8,04%, tahun 2015 17%, 2017 12,26%. Nah, naik yang signifikan di tahun 2019. Dua kali ya, di 2019 itu juga ada sedikit revaluasi sebenarnya di jalan irigasi. Nah, naik lagi di 2019 kena revaluasi. Kalau enggak, organik. Jadi ini saya hanya ingin memastikan saja lah, kalau memang mau menganggap era pemerintahan tertentu itu banyak melakukan jalan, membangun jalan, irigasi, jangan lihat peresmian-peresmiannya ya, nilainya berapa puluh miliar atau totalnya dong, berapa. Kalau ini bisa kita terkejut ya, bahwa sebetulnya era pemerintahan sebelumnya lebih banyak naiknya. Nah, yang sebelum revaluasi itu ya. Kalau setelah revaluasi pun masih sama juga. Enggak ini. Nah, lihat aja lah, ini jalan irigasi dan jaringan. Lebih bagus lagi kalau kemudian ada fisiknya. Nah, saya sayang tidak sempat naruh kilometer jalan berapa, irigasi, jumlah irigasi berapa. Bukan jumlahnya saja, irigasi kan ada kelas-kelasnya. Jangan juga nilai duit waktu membangun saja, proyeknya. Semua dikaitkan. Nah, begitu. Lalu dari semua cerita itu, kita kemudian dapat lagi informasi tambahan. Kan ada kewajiban. Bagaimana membandingkan aset, kewajiban, lalu ekuitas. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, memang kewajiban berbanding aset, itu kewajiban itu utang ya, cenderung meningkat kan dari 2015, 16, 17, 18. Maksudnya utangnya melaju lebih cepat daripada asetnya. Nah, kecuali lalu 2019 turun. Ya kenapa? Karena asetnya melaju pesat. Naik lagi di 2020 karena lajunya utang lebih cepat lagi dari aset. Nah, mungkin nanti ada revaluasi lagi ya, saya nggak tahu. Nah, maka mari saya simpulkan biar nanti kita banyak tanya jawabnya. Aset pemerintah pusat itu tercatat dalam neraca, pada neraca dalam LKPP audited BPK ya. Itu dulu ya. Jadi tercatat kondisi 31 Desember masing-masing tahun. Ya, bisa Anda agak mirip lah dengan perusahaan. Jadi kekayaan pemerintah pusat 31 Desember 2020, bisa 2019, 2018. Lalu tadi kita sudah belajar bentuknya aset itu 5 macam kan, ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada apa tadi aset tetap, lalu ada aset lainnya dan seterusnya. Lalu aset investasi jangka panjang yang paling banyak, paling besar nilainya adalah PMN kepada BUMN. Itu nilainya bukan aset. Di catatan neraca disebut aset ya, tapi di BUMN-nya itu ekuitas. Jadi maksudnya sebanyak modal itulah punya pemerintah di BUMN. Berarti nilai harta pemerintah berupa modal BUMN dicatat berapa di LKPP? Nilainya tadi total 2.343 triliun pada akhir tahun 2020. Aset keseluruhan tadi 11.173 triliun. Lalu selain investasi jangka panjang, itu yang paling besar, lebih besar bahkan adalah aset tetap. Aset tetap mencapai 56% tadi ya. Di antara aset tetap yang nilainya paling besar adalah tanah. Pada dasarnya dicatat berdasar harga perolehan, harga waktu membeli, historis lah. Nah, penyesuaian dengan harga wajar yang disebut revaluasi bisa dilakukan setelah sekian tahun dengan persetujuan BPK dan DPR. Sebetulnya jarang dilakukan, gitu loh. Jarang dilakukan. Tadi kita sudah melihat baru 3 kali ya. 3 kali dan dengan intensitas yang berbeda. Yang paling besar memang dilakukan all out lah, hampir seluruhnya dinilai ulang itu adalah tahun 2017 dan 18 prosesnya. Kemudian baru diakui BPK untuk 31 Desember 2019. Karena ketika dicoba dilaporkan di 2018 akhir, itu masih ditolak. Beberapa masih belum dianggap mencukupi. Nah, proses revaluasi itu dulu melalui perundingan dengan DPR, bahkan surat resminya dari DPR. Nah, ini perlu diketahui ya, jadi entah gimana kok bisa DPR yang
minta pemerintah melakukan revaluasi aset. Dilakukanlah selama setahun, pertengahan 2017 sampai 2018. Dicoba dilaporkan di akhir 2018, belum sepenuhnya memenuhi sehingga nggak jadi dilaporkan, ditunda. Jadi kan ada pembicaraan pendahuluan. Dilaporkan di 2019, tapi prosesnya 2017 dan 2018. Nah, contoh aset tetap tuh ya tadi kan, selain tanah, bangunan, mesin, jalan. Nah, itu ada nilai penyusutannya. Tanah tidak ya, dinilai penyusutannya. Pada masing-masing item ada penyusutannya. Tadi saya contohkan yang keseluruhan saja. Nah, aset pemerintah yang seluruhnya tadi yang 11.000 dia bisa turun jika dijual atau divestasi. Nah, tadi ketika kita menyebut kalau pemerintah misalnya mau pindah ibu kota, lalu menjual 1.000 triliun misalnya aset pemerintah yang berada di DKI, mungkin saja ya, karena kalau dilihat tadi bentuknya kan tanah, bangunan, macam-macam, yang banyak kan di DKI, memang kantor-kantor kementerian kan di DKI, kan itu tanah, bangunan apa itu ya tersebar di berbagai kementerian kan, nah itu kan dijualin bisa. Nah, bagaimana pencatatannya? Berarti kan nanti kan itu dikurangi, lalu di sana kan ada beli baru tuh, bangun baru, nilainya ditaruh. Nggak tahu caranya. Tetapi jangan lupa untuk penjualan aset semacam itu harus persetujuan DPR dan diaudit BPK. Jadi penjualan, saya lupa angkanya, kalau tidak salah setiap penjualan yang di atas 2 miliar itu harus persetujuan DPR. Nggak tahu aturan sekarang, tapi pasti untuk nilai-nilai yang besar. Nah, kalau kita pengen mempelajari lebih jauh tentang aset pemerintah ini, kita perlu informasi detail di dalam LKPP ya. Selain di dalam LKPP, sebetulnya ketika ada kasus atau tidak harus kasus, bisa BPK dalam waktu tertentu melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas hal tertentu. Jadi kita harus dapatkan laporan itu untuk membacanya. BPK biasanya tidak seluruhnya, memang tidak untuk publik, tapi ringkasannya dibuat. Jadi kalau kita baca setiap semester itu ada ikhtisar laporan dengan tujuan tertentu oleh BPK. Nah, kita bisa baca itu yang suka diberitakan oleh media ya. Jadi bisa saja kita mengkaitkan dengan itu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini kan banyak tuh, ada soal mau jual jalan atau misalnya menyewakan. Saya sendiri kadang tidak tahu persis ketika kasus ini yang masuk yang mana ya, karena apakah penjualan aset ataukah penyewaan aset itu beda-beda aturannya. Ya, jadi saya sering tidak mau berkomentar sebelum pasti melihat case-nya bagaimana. Tapi sebenarnya dengan cara pembicaraan kita hari ini beda banget dengan APBN ya pembicaraannya. APBN itu bicara arus ya, flow. Pendapatan, belanja, berapa ngutang setahun. Kalau ini adalah kita punya harta berapa, bisa kita tambahkan dengan catatan utang kan, utang berapa, tapi bukan jumlah utang setahun, tapi posisi utang. Nah, apakah lalu penjualan atau apapun atau kebangkrutan sebuah BUMN itu mengurangi? Jawabannya positif ya, mengurangi ya. Tapi apakah kerugian negara hanya sebesar modal yang hilang? Belum tentu. Karena ketika misalnya kasus Jiwasraya, pemerintah berusaha menyelamatkan dengan menyuntikkan dana lagi. Meskipun tidak langsung ke Jiwasraya, tapi tetap aja keluar 20 triliun. Dan seterusnya, termasuk umpama nih. Nah, ini tentu saja mudah-mudahan tidak terjadi. Yang namanya juga isu kan. Misalnya kereta cepat itu kan terdiri dari 4 BUMN. Dan itu tidak masuk di sini. Kenapa? Karena sudah anak jatuhnya. Jadi 4 BUMN membuat konsorsium sebuah perusahaan. Si perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan Cina, membuat PT lagi. Jadi udah nggak masuk di sini kan. Tetapi si 4 BUMN-nya tadi, itu siapa? Kereta Api Indonesia, kemudian Wijaya Karya, kemudian PTPR, satunya apa ya? Lupa saya. Itu bersama-sama memiliki modal di perusahaan itu. Nah, kalau ini goyang, BUMN ini kan kaitannya, makanya tadi saya beri contoh tadi kan, angka-angkanya. Yang BUMN yang berempat nih, tapi si kereta cepatnya nggak ada, dia bukan BUMN kok. Gitu loh. Nah, kenapa saya sebut misteri? Ya, jangan, mohon maaf, saya yang relatif kadang masih punya perhatian ya baca LKPP sampai detail. LKPP itu
dengan lampirannya 868 halaman. Setiap tahun ada yang 750. Kalau LKPP-nya saja dikurangi lampiran. Tapi harus lihat lampiran, karena untuk dapat tadi angka-angka BUMN kan di lampirannya, di LKPP-nya nggak kelihatan. Maksudnya LKPP tapi bagian lampiran. Nah, dimasukin satu-satu. Di situ menurut saya yang harusnya pemerintah juga lebih user friendly lah untuk niat para pembelajar seperti kita ini. Kenapa tidak ditaruh di Kementerian BUMN untuk 10 tahun terakhir, syukur dalam bentuk Excel kan gitu. Kalau kita masuk ke webnya IMF, World Bank, kita dimanjakan loh ya. Bisa download Excel, bisa CSV, bisa kita olah sendiri, bisa kita minta hanya negara tertentu, nggak seluruh negara. Penawarannya sampai segitu. Lah kita mau tahu ini ada prototipe PDF loh ya. Bisa salah-salah copy paste. Jenis-jenis PDF yang sekarang malah nggak bisa di copy paste, catat pakai tangan. Di kapan kita bisa di luar soal mengkritik ya. Kalau orang-orang di kampus mungkin ngambil tesis atau ngambil disertasi atau untuk keperluan studi kan susah. Nah, saya ingin katakan kenapa sekarang sederhana saja, berapa aset dan utang BUMN tahun 2020. Tadi kan saya sudah cantumkan, tapi itu belum fix itu kan ada yang belum audit. Sampai sekarang web Kementerian BUMN tidak menyebut. Apalagi masuk lebih jauh dari aset, kemudian utang, kemudian ekuitas. Itu ekuitas yang menjadi bagian dari negara berapa? Nah, itu kan satu tema lagi. Nah, lalu kalau kita kemudian masuk lebih jauh, mestinya disediakan juga data dong di Kementerian BUMN. Selama 15 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, masing-masing BUMN itu dapat berapa dari penyertaan modal negara, biar kita punya gambaran. Nah, kurang lebih begitu. Kenapa judulnya ini agak sedikit serem, misteri, karena sebenarnya kita hanya disajikan angka segini nilai aset pemerintah. Nah, tapi di detailnya sebagian ada setannya. Kurang lebih begitu ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini harus menjadi perhatian kita semua, karena dibandingkan APBN yang banyak dipelototi orang, belanja ini kok tidak efektif, kenapa belanjanya ini yang banyak, belanja itu kurang, ini pendapatan kok pemerintah mau ngencengi pajak bagian yang ini, lalu ini kenapa pemerintah berutang tahun ini terlalu banyak. Nah, itu masih banyak yang melototi ya, masih banyak yang mendiskusikan, tetapi khusus aset, berapa sih aset pemerintah berupa tanah, berapa berupa bangunan, benarkah jalan itu memang bertambah sedemikian rupa sebagaimana yang banyak dinarasikan? Nah, bagaimana menilainya? Baik itu nilai rupiahnya maupun bentuk fisik kilometernya. Ya, itu tidak banyak diketahui. Lalu bagaimana kalau nanti jalan tersebut dijual atau disewakan, bagaimana? BOT kah? Ada nggak pengaruhnya terhadap aset, terhadap neraca? Begitu juga dengan BUMN. Nah, kalau BUMN tersebut dijadikan holding, dijadiin satu, apakah dia menambah ekuitas atau tidak, atau ada yang dilikuidasi dan seterusnya. Nah, itu kenapa judulnya misteri. Jadi lebih ingin mengajak semua kita ini, mari kita pelajari data. Termasuk saya belum beberapa detail saya masih memerlukan waktu untuk mengunyah-ngunyah, dan alhamdulillah jika ada yang bisa memberikan informasi kepada saya atau memberikan pelajaran. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.